Jumlah kasus lokal COVID-19 di Taiwan menembus 80.000 per hari. Tanggal 18, CICC melaporkan 85.310 kasus positif lokal dan 41 kasus meninggal. Seiring lonjakan pandemi, CDC Amerika tanggal 16 mendaftarkan Taiwan sebagai negara berisiko tinggi dalam rekomendasi perjalanannya, setingkat dengan Inggris, Perancis, dan Jerman, dan merekomendasikan vaksinasi COVID-19 bagi pelaku perjalanan ke negara-negara berisiko tingkat 3 ini. Di Taiwan, CICC kembali merevisi aturan pemisahan pasien ringan dan akut untuk meringankan beban petugas medis. Mulai hari ini, hanya pasien dengan gejala menengah dan akut, balita di bawah 3 bulan yang demam panas, atau pasien dengan diagnosis dokter akan diizinkan rawat inap. Sedangkan kelompok berisiko tinggi lain seperti lansia 70 tahun ke atas dan wanita hamil akan dirawat di pusat atau hotel karantina. Hari yang sama, Rumah Sakit NTU resmi membuka UGD di Stadion Olahraga Kampus, menyediakan layanan konfirmasi PCR dengan kapasitas 400 tes per hari. 快筛阳性的民众，到了我们这个防疫急门诊之后，他要先挂号。 然后我们当然挂号的地方会跟他确定他有没有使用这些症状缓解药物的需求。那如果有的话，当然医生就会看诊，并且给予自费的药物。 Sementara perihal lansia 65 tahun ke atas dengan hasil tes rapid positif bisa menuju rumah sakit terdekat untuk dikonfirmasi, kemudian didiagnosis dengan obat oral Pfizer untuk mengurangi beban tes PCR. Pada saat pandemi semakin serius, kejahatan penipuan pun semakin merajalela. Ada warga yang membeli obat oral COVID-19 mujarab terbatas 10.000 kotak yang menurut iklan memiliki tingkat penyembuhan 89%, dapat secara efektif mengurangi kesempatan rawat inap dan kematian, tapi hanya menerima sebuah kardus kosong dengan limbah kertas. Ada lagi yang membeli alat tes rapid sekotak 5 unit $450, tapi hanya mendapatkan 2 botol air minum. Saat dicek ulang, iklan yang dipasang di Facebook sudah tak dapat ditemukan. 民众检举有不肖的诈骗集团，透过一页式的广告贩卖新冠肺炎的特效药，那连接到假网站，诱骗民众来购买。那民众事后却收到一纸塞满废纸的一个空盒子。 Menurut Pemkot Taichung, ketidaksesuaian iklan dan produk yang dijual telah melanggar UU Pidana tentang kejahatan penipuan. Sementara menurut UU Pengendalian Alat Medis, penjualan obat dan alat medis melalui internet dapat dihukum 3 tahun penjara, didenda $10 juta maksimum, dan menjual tanpa izin dapat didenda 30.000 sampai $1 juta Taiwan. Polisi mengingatkan iklan satu halaman umumnya hanya menyediakan email dan akun aplikasi komunikasi tanpa menyertakan alamat dan nomor telepon perusahaan. Produk yang dijual jauh lebih murah dan situs webnya lebih kasar dan kadang ada aksara Mandarin sederhana. Konsumen yang membeli diingatkan untuk segera menghubungi pihak penjual atau logistik untuk pengembalian barang. 3 tahun telah berlalu sejak Taiwan melegalisasi pernikahan sesama gender pada Mei 2019. Pandangan masyarakat terhadap kaum LGBT perlahan-lahan berubah. Menurut survei, rakyat Taiwan telah menjadi lebih bersahabat atas isu hak dan pernikahan LGBT. Dukungan bagi adopsi anak dalam keluarga sesama gender meningkat 10%. Bagi pernikahan beda negara agak turun sedikit, tapi tingkat penerimaan penggunaan reproduksi artifisial bagi kaum lesbian dan surogasi bagi kaum gay telah menjadi lebih tinggi. Survei juga menemukan warga Taiwan sudah lebih dapat menerima perciuman di lokasi umum, baik antara seorang lelaki dan perempuan, 2 lelaki atau 2 perempuan. Sementara jumlah warga yang menerima bahwa anak sendiri adalah LGBT juga naik dari 50% menjadi 60%. Menganggap Rusia melanggar nilai perusahaan, McDonald's tanggal 16 memutuskan keluar dari pasar Rusia. Gerainya yang terakhir di Moskow kontan menjadi ramai. McDonald's terus tertekan untuk keluar dari pasar Rusia sejak pecahnya perang. Akhirnya pada bulan Maret, McDonald's menutup sebagian besar tokonya di Rusia dengan menanggung kerugian $55 juta per bulan.
McDonald's berterima kasih pada 62.000 pegawai di Rusia dan berjanji bahwa mereka akan terus mendapatkan gaji sebelum McDonald's di Rusia diakuisisi oleh pembeli baru. Dibukanya gerai pertama McDonald's di Moskow pada 31 Januari 1990, 2 bulan setelah runtuhnya tembok Berlin, menyimbolkan meredanya Perang Dingin Amerika Serikat-Uni Soviet. Kini, 32 tahun setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir 1991, McDonald's keluar dari pasar Rusia, kembali melambangkan berakhirnya sebuah era.